terhormat dosen pengampu mata kuliah Terminologi Hukum Asing, yaitu Bapak Dr. Randes Haji Murzal, SHM, Bapak Adrian Nugraha, SHMH, PhD, dan Ibu Lucy Apriyadi, SHLLM, dan Ibu Safira Aiska Maulidina, SHMH. Perkenalan kami dari kelompok RAU akan memaparkan materi tentang istilah terminologi hukum asing dalam sistem sipil law yang beranggotakan 10 orang, yaitu saya sendiri Zia Safia sebagai moderator pada kesempatan kali ini, dan rekan saya Andika Putri Maharani, Nadia Karlian Yandini, Maulidia Amelia Putri, Gledi Sinaga, Dahlia Ardiansa, Miftah Aulia Ramsan, Anissa Nurhidayah, Fitri Hadi Musa, Joris Haki. Oke, baiklah, mungkin itu perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya akan memasuki ke materi langsung yang akan dipaparkan oleh Miftah Aulia Ramsan dan saya sendiri. Kepada Miftah Aulia Ramsan, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai open bar result. Open bar result sendiri adalah sebuah konsep hukum yang mengacu pada kewajiban individu atau badan untuk mengikuti aturan-aturan yang diatur dalam perundang-undangan atau peraturan lainnya. Dalam konteks hukum Indonesia, open bar result merupakan sebuah prinsip yang digunakan untuk mengatur kegiatan yang dilakukan dalam ruangan publik seperti jalan raya, ruang lingkungan publik, dan lain-lain. Baiklah, materi selanjutnya yaitu sejarah open bar result. Istilah open bar result dalam hukum Indonesia berasal dari bahasa Belanda yang merupakan peninggalan kolonial di Indonesia. Istilah open bar dalam bahasa Belanda berarti publik dan result berarti otoritas atau kekuasaan. Secara keseluruhan, open bar result diterjemahkan menjadi otoritas publik atau otorisasi publik. Istilah ini digunakan menggambarkan kewenangan hukum atau kewenangan publik yang diberikan kepada individu atau badan untuk melaksanakan tugas atau fungsi tertentu demi kepentingan publik. Oke, baiklah, untuk contoh dari open bar result, yaitu dapat dilihat dalam perkara hukum yang melibatkan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat. Jadi, seorang pejabat yang berwenang membuat keputusan tentang pengadaan barang dan jasa dapat membuat keputusan yang tidak melimpahkan kepentingan publik yang mengatasnamakan kebijakan publik. Mungkin itu saja penjelasan kami tentang open bar result. Baiklah, selanjutnya adalah terminologi deterrent the power. Pengertiannya sendiri adalah istilah dalam hukum administrasi yang berasal dari bahasa Prancis yang secara harfiah berarti penyalahgunaan kekuasaan. Deterrent the power berasal dari kata deterrent dan power. Deterrent adalah menyimpang, berputar, tidak langsung, mengambil jalan yang menyimpang untuk mencapai tujuan. Sedangkan deterrent adalah menyimpang, membelokan, penyelewangan, penggelapan. Power adalah kemampuan kekuasaan menurut hukum atau Marzuki 2012. Menurut Aan Effendi, pengertian deterrent the power, abuse of power, atau penyalahgunaan wewenang adalah bentuk ketidaksahan yang menyebabkan keputusan badan atau pejabat pemerintah dapat dibatalkan. Dalam konteks hukum administrasi, deterrent the power merujuk pada tindakan di mana seorang pejabat pemerintah atau badan administratif menggunakan kekuasaannya untuk tujuan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan yang seharusnya digunakan. Adapun sejarahnya, dalam hukum Prancis, konsep ini pertama kali diakui oleh Dewan Negara Prancis atau Conseil d'État pada abad ke-19. Istilah deterrent the power secara harfiah berarti penyalahgunaan kekuasaan. Ini mengacu pada tindakan di mana seseorang pejabat menggunakan kekuasaannya untuk tujuan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan yang seharusnya digunakan. Seiring dengan perkembangan hukum administrasi di Prancis, konsep ini telah menjadi prinsip yang penting dalam menentukan legalitas tindakan administratif. Dewan Negara Prancis telah menggunakan prinsip deterrent the power dalam membatalkan atau membatasi tindakan administratif yang dianggap melampaui batas wewenangnya atau digunakan untuk tujuan yang salah. Selanjutnya, baiklah, di sini saya akan menyampaikan asal muasal dari deterrent the power. Konsep ini muncul sebagai tanggapan terhadap perlunya
contoh kasus dari terminologi ini. Sebagai contoh kasus determinant power, tindak pidana korupsi pada dana bantuan sosial COVID-19 Jabodetabek 1 September 2021. Tentang kasus korupsi dana bantuan sosial atau bansos COVID-19 wilayah Jabodetabek 2020, Matius Joko Santoso divonis 9 tahun penjara. Joko disebut terbukti melakukan korupsi pengadaan paket bansos COVID-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020 bersama Juliari Batubara dan Adi Mawino. Kasus di atas merupakan bentuk dari penyalahgunaan wewenang atau determinant power oleh pejabat publik untuk kepentingan sendiri yang merugikan banyak pihak dan negara. Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai determinant power karena penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat untuk mencapai tujuan yang tidak sah, yaitu untuk memperkaya diri sendiri. Sekian materi dari kami. Oke, baiklah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Catherine dan Anissa. Kepada Indonesia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah balance regel. Balance regel merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa Belanda yaitu balance, yang berarti kebijakan, serta regel yang berarti peraturan. Sehingga secara harfiah, balance regel merupakan suatu aturan kebijakan. Balance regel merupakan suatu produk hukum yang diproduksi oleh pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Dan balance regel sendiri digunakan dalam konteks hukum administrasi negara. Balance regel memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada undang-undang. Namun, peran dari balance regel sendiri mampu mengisi kekosongan hukum. Baiklah, selanjutnya sejarah dari balance regel itu sendiri. Ada kalanya muncul suatu permasalahan yang penyelesaiannya belum diatur dalam perundang-undangan. Dalam asas diskresi atau asas kebebasan, alat administrasi negara dapat mengutamakan efektivitas pencapaian hukum daripada kesesuaian hukum positif. Sehingga, untuk menyelesaikan permasalahan yang mendesak yang belum diatur dalam undang-undang tersebut, dapat dilakukan pennormaan asas diskresi yang dituangkan dalam balance regel. Selanjutnya adalah contoh kasus. Di dunia internasional dikenal Protokol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Product yang sudah diadopsi oleh negara-negara peserta WHO Framework Convention on Tobacco Control atau yang disingkat dengan FTCC, dan Optional Protocol to the Convention on the Right of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflicts yang berlaku sejak Februari tahun 2000. Peraturan perundang-undangan Indonesia terkait istilah protokol ada antara lain Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 98 Tahun 2006 tentang pengesahan 7 Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union. Contoh kasus yang kedua yaitu dalam permasalahan mengenai COVID-19, jenis kebijakan instruksi terkait penanganan virus corona bukan hanya diterbitkan Presiden, tetapi juga para pembantunya. Salah satunya Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang kebijakan pelaksanaan tugas dan penanganan perkara selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, dikeluarkan juga surat edaran berkaitan dengan penanganan pandemi. Contoh yang relevan adalah SE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dalam rangka penanganan coronavirus disease tahun 2019 atau COVID-19. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Maulidia dan Gladys. Pada Maulidia dan Gladys dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang berikutnya adalah quasi judicial. Pengertian: istilah quasi judicial dalam konteks hukum merujuk pada entitas atau lembaga yang memiliki kewenangan yang mirip dengan badan peradilan. Istilah ini merujuk pada proses atau tindakan yang memiliki karakteristik serupa dengan proses peradilan.
tetapi tidak sepenuhnya merupakan bagian dari sistem peradilan resmi. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan proses atau tindakan yang memiliki unsur-unsur hukum seperti pengadilan, tetapi tidak mematuhi aturan yang ketat dan prosedur yang ketat yang diikuti dalam sistem peradilan resmi. Istilah ini sering digunakan di Indonesia seperti pengeluaran penetapan dan putusan, tetapi tidak beroperasi sebagai pengadilan atau mahkamah. Dalam konteks Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dianggap sebagai entitas kuasi yudisial. KPPU bertindak sebagai lembaga negara komplementer yang terlepas dari pengaruh pemerintah, mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum, persaingan usaha dan menyelesaikan dugaan pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang berikutnya adalah sejarah. Istilah ini pertama kali dikemukakan dalam konteks hukum pada abad ke-19 khususnya di Inggris. Istilah ini merujuk pada proses atau praktik yang memiliki karakteristik hukum tetapi tidak sepenuhnya merupakan bagian dari sistem hukum resmi. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan pengadilan atau proses hukum yang bukan merupakan bagian dari sistem pengadilan resmi negara. Istilah ini sering digunakan dalam pengadilan khusus atau pengadilan administratif. Kuasi yudisial pertama kali dikemukakan dalam konteks hukum dan tidak secara langsung terkait dengan penemuan atau penemuan tertentu. Istilah ini merujuk pada bagian dari hukum formal, tetapi tidak masuk dalam konteks hukum resmi. Istilah ini juga sering digambarkan untuk kegiatan seperti judicial review di mana pengadilan tinggi memeriksa kebenaran hukum dari pengadilan rendah, tetapi juga untuk kegiatan lain yang memiliki unsur hukum tetapi tidak sepenuhnya merupakan bagian dari sistem hukum formal. Baik, yang berikutnya yaitu asal muasal kata yang akan disampaikan oleh Garis. Kalian dipersilakan. Asal muasal kata. Istilah kuasi yudisial berasal dari bahasa Latin yang berarti seperti pengadilan atau seperti pengadilan tetapi tidak resmi. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada proses atau sistem yang memiliki karakteristik pengadilan, tetapi bukan merupakan bagian dari sistem pengadilan resmi negara. Istilah ini sering digunakan dalam konteks hukum, khususnya dalam sistem pengadilan alternatif atau sistem pengadilan khusus yang dibuat oleh organisasi atau entitas non-pemerintah. Contoh kasus, ada beberapa kasus yang menerapkan prinsip kuasi yudisial, terutama dalam konteks penyelesaian dan kasus yang melibatkan pemerintah. Berikut adalah beberapa contoh kasus di Indonesia yang menerapkan sistem kuasi yudisial. 1. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK adalah lembaga yang memiliki penyelidikan untuk menyelidiki, mengumpulkan bukti, dan menyelenggarakan proses hukum terhadap pelaku korupsi. Meskipun KPK bukan lembaga peradilan, ia memiliki karakteristik hukum dalam menyelidiki dan menuntut pelaku korupsi. Yang kedua, Komisi Pemberantasan Perencanaan Nama Baik atau KPKND. KPKND adalah lembaga yang bertugas menyelidiki dan menuntut pelaku pencemaran nama baik. Lembaga ini memiliki karakteristik hukum dalam menyelidiki dan menuntut pelaku, namun bukan lembaga peradilan. Oke, baiklah, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Jo dan Gali. Kepada Jo dan Gali, kami persilakan. Oke, baiklah, materi kita yang terakhir yaitu mengenai Verfassungsgesetz. Verfassungsgesetz adalah istilah Jerman yang secara harfiah berarti pelanggaran konstitusi. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip atau ketentuan konstitusi dari suatu negara. Tindakan Verfassungsgesetz undang yang bertentangan dengan konstitusi, pemakzulan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, atau tindakan pemerintah yang melewati batas wewenang yang ditetapkan oleh konstitusi itu sendiri. Sejarah penggunaan istilah Verfassungsgesetz seringkali terkait dengan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Jerman, seperti pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pemerintah atau individu yang memiliki kekuasaan, misalnya selama rezim Nazi di periode Nazi di Jerman. Banyak tindakan dilakukan oleh rezim yang dianggap
itu sebagai purpose umbrus, termasuk pengesahan undang-undang yang memberikan tituler kekuasaan absolut. Selanjutnya di open knowledge. Asal muasal istilah ini dapat ditelusuri kembali ke masa-masa awal pembentukan negara-negara modern di Eropa, di mana konstitusi mulai dibentuk sebagai dasar hukum tertinggi sebuah negara. Di Jerman, konstitusi pertama kali dikenal sebagai Grundgesetz yang diresmikan pada 23 Mei 1949 dalam pengalaman buruk selama periode Nazi. Contoh kasus. Istilah ini dalam sejarah modern bisa dilihat pada berbagai insiden di seluruh dunia, di mana pemerintahan atau pemimpin melanggar konstitusi yang mereka janjikan untuk dihormati dan dipatuhi. Misalnya, tindakan pemakzulan terhadap presiden atau pemimpin negara karena pelanggaran serius terhadap konstitusi mereka, atau ketika undang-undang diterapkan atau diubah tanpa proses legislatif yang tepat, dapat dianggap sebagai istilah perpasung mulus. Di Indonesia, contoh kasus yang dapat dianggap sebagai perpasung mulus ini adalah ketika terjadi korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar konstitusi atau hukum dasar negara. Kasus-kasus korupsi dengan kerugian negara yang besar seperti yang terjadi pada PT Duta Palma Group dapat dianggap sebagai bentuk dari perpasung mulus ini karena melanggar prinsip-prinsip dasar negara dan hukum yang berlaku. Oke, cukup sekian itu saja presentasi dari kami berdua dan teman-teman yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam pembuatan materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, juga dipersilakan untuk mengetik di kolom komentar di bawah ini. Kami akan menjawabnya. Kami tutup. Wassalamualaikum.